Di depan masjid, seorang kakek miskin berdiri gemetar membawa sapi kurban, dihina seluruh desa. Tak ada yang tahu, di balik sapi itu tersimpan rahasia besar yang bisa membungkam semua hinaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton sampai habis, dan sebelum mulai, like, komen, share, dan subscribe agar kisah penuh hikmah ini terus menginspirasi. Mari kita mulai. Mentari pagi menyelinap malu-malu di balik bukit, mewarnai langit desa dengan semburat jingga yang lembut. Di sebuah gubuk tua, yang dindingnya mulai rapuh termakan waktu, kakek Yanto perlahan membuka matanya. Suara kokok ayam bersahutan di kejauhan, bersatu dengan desir angin yang menggoyangkan dedaunan. Hari itu, hari yang telah lama ia nantikan, akhirnya tiba. Dengan tubuh renta yang perlahan kian rapuh, kakek Yanto bangkit dari pembaringannya. Lututnya gemetar, punggungnya membungkuk, namun di wajahnya terlukis tekad yang begitu kuat. Ada sesuatu yang membuatnya terus bertahan selama ini. Niatnya untuk berkurban. Ya, di usia senjanya, keinginan itu menjadi semacam janji suci yang terus ia genggam erat. Ia melangkah pelan menuju kandang sederhana yang berdiri tak jauh dari gubuknya. Dinding kandang itu hanya terbuat dari bilah-bilah bambu tua yang mulai berjamur. Di dalamnya, berdiri seekor sapi kurus berwarna coklat kusam. Bulunya kusut, kakinya kecil, bahkan punggungnya pun tampak menonjol tulangnya. Namun bagi kakek Yanto, sapi itulah harapannya. Sapi yang selama berbulan-bulan ia rawat dengan sisa tenaga dan sedikit pakan seadanya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia mencari rumput di pinggiran sawah. Setiap sore, ia menyisir tepi sungai, mencari daun-daunan hijau yang masih bisa dikunyah sang sapi. Pagi, kakek Yanto mengelus kepala sapi itu dengan penuh kasih sayang, seolah sedang menenangkan cucunya sendiri. Sapi itu mengibaskan ekornya pelan. Matanya sayu, tetapi penuh kepercayaan. Hewan itu, entah bagaimana, seperti memahami bahwa hari ini ia akan menjadi bagian dari sebuah pengorbanan besar. Sebuah ibadah yang selama ini hanya bisa kakek Yanto saksikan dari jauh. Sambil menyiapkan tali tambang yang sudah lusuh, kakek Yanto bergumam lirih. Akhirnya, aku bisa memenuhi panggilan ini, Gusti. Meski hanya dengan apa adanya, mudah-mudahan Engkau terima. Tiba-tiba, dari balik pintu kayu yang bergemerit karena angin, muncul seorang anak perempuan kecil dengan rambut kepang dua. Wajahnya bersih, matanya bulat penuh cahaya, meski tubuhnya kurus seperti kekurangan gizi. Dialah Nanda, cucu semata wayang kakek Yanto. Gadis kecil yang sejak bayi diasuhnya, setelah kedua orang tuanya pergi dalam kecelakaan bertahun-tahun silam. Kakek, apakah benar hari ini kita bawa si Jali ke masjid? Tanyanya dengan suara pelan, seolah khawatir jawaban kakeknya akan mengecewakannya. Kakek Yanto mengangguk pelan, lalu tersenyum. Benar, Nduk, hari ini kita bawa si Jali. Kakek ingin ikut berbagi seperti orang-orang di kampung ini. Nanda tersenyum, meski ia tahu perjalanan mereka takkan mudah. Ia sudah mendengar bisik-bisik warga selama beberapa hari terakhir. Banyak yang memperbincangkan sapi mereka, menyebutnya terlalu kurus, tak layak jadi kurban, bahkan mempermalukan. Namun, bagi kakek Yanto, niat lebih utama daripada penilaian manusia. Setelah memastikan tali tambang terikat erat, kakek Yanto mulai menarik si Jali keluar dari kandang. Sapi itu berjalan pelan, seolah mengerti beratnya langkah mereka hari itu. Nanda berjalan di samping kakeknya, menggenggam ujung baju lusuh itu dengan erat. Saat melewati jalan desa, mata-mata tajam mulai memandang mereka. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menutup mulut sambil berbisik-bisik. Bahkan beberapa anak-anak kecil menertawakan dengan suara yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Lihat tuh, sapinya kayak tinggal tulang. Seru seorang anak lelaki disambut tawa temannya. Mana bisa disembelih, kek? Itu mah tinggal nunggu mati sendiri. Ejek yang lain sambil berlari kecil, menjauh sambil terus menertawakan. Kakek Yanto menunduk. Jemarinya yang kurus menggenggam erat tali tambang. Hatinya perih, tetapi ia mencoba menguatkan diri. Ia sadar, bukan pujian manusia yang ia kejar. Ia hanya ingin menunaikan kewajibannya,
Ia hanya ingin dipandang Allah, bukan oleh manusia. Nanda, yang melihat mata kakeknya mulai berkaca-kaca, segera berkata lirih, "Kita kuat, Kek. Biar saja mereka bicara. Niat kita baik." Kakek Yanto mengangguk. Air mata yang menggenang di pelupuk matanya segera ia seka dengan punggung tangan tuanya. Perjalanan itu terasa begitu panjang, meski jaraknya sebenarnya tak seberapa. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menambah bebannya. Setiap tatapan warga seperti duri yang menancap dalam-dalam di hatinya. Sesampainya di halaman masjid, beberapa orang panitia kurban tampak sudah berkumpul. Mereka terdiam saat melihat siapa yang datang. Pak RT, pria bertubuh tambun dengan peci hitam yang nyaris tak muat di kepalanya, berbisik pada Pak Haji Malik yang berdiri di sampingnya. "Walah, Pak Haji." Benar kata orang-orang. Sapi kakek Yanto itu, astagfirullah, kurus benar, malah kayak sakit begitu. Pak Haji Malik mengangguk pelan, wajahnya masam. "Bisa jadi bahan tertawaan kita se-RT ini, Pak RT. Masjid kita kan sering jadi panutan warga desa tetangga. Masa sapinya begitu?" Bisik-bisik itu terus berlanjut. Semakin banyak orang yang berdatangan, semakin ramai pula cibiran yang mengiringi kehadiran kakek Yanto. Namun di tengah segala bisikan itu, ada pula satu sosok yang menatap dengan pandangan berbeda. Dialah Pak Ustadz Salman, pria sepuh dengan sorban putih sederhana, yang berdiri sambil menggenggam tongkat kayu. Pandangannya tajam namun penuh kasih. Ia melangkah pelan mendekati kakek Yanto. "Assalamualaikum, Pak Yanto," sapa Ustadz Salman dengan suara lembut, namun jelas hingga didengar seluruh orang di halaman masjid. "Waalaikumsalam, Pak Ustadz," jawab kakek Yanto lirih, menundukkan kepala. Pak Ustadz mengusap pundak renta itu dengan lembut. "Alhamdulillah, semoga Allah menerima niat baik panjenengan, Pak Yanto." Suasana seketika hening. Bisik-bisik warga terpotong. Tatapan mereka mulai berubah, sebagian malu, sebagian bingung. Kakek Yanto mengangkat wajahnya. Ada binar haru di matanya. Baru kali itu, setelah bertahun-tahun hidup di pinggiran, ada seseorang yang menguatkannya di tengah hujatan. Namun, ia tahu, perjalanan ujian hari itu belum usai. Masih panjang jalan yang harus mereka lalui. Dan mungkin akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Langit siang menggantung redup. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan panas yang menempel pada kulit siapa saja yang berjalan di bawahnya. Suasana halaman Masjid Desa Karangjati makin ramai. Warga berdatangan, sebagian membawa hewan kurban, masing-masing. Sapi-sapi gemuk, kambing-kambing sehat, serta beberapa kerbau besar yang menarik perhatian banyak orang. Di tengah keramaian itulah, kakek Yanto berdiri kikuk bersama si Jali, sapinya yang kurus. Tubuh renta itu mencoba menegakkan punggungnya, namun tetap saja terlihat ringkih di antara kerumunan warga yang menatap mereka dengan beragam ekspresi. Sebagian tertawa kecil, sebagian berbisik, sebagian lain memandang iba, namun tak ada yang berani mendekat. "Astagfirullah, benar-benar bikin malu," bisik Ibu Surti, seorang ibu rumah tangga yang dikenal suka bergosip, kepada temannya. "Iya, Bu Surti," sahut Bu Lurah, sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas rotan. "Masa bawa sapi kayak gitu buat kurban? Kan bisa bikin orang kampung sebelah ketawain kita. Kalau tak sanggup beli sapi layak, ya sudah. Jangan maksa. Kurban itu ibadah, bukan malah jadi bahan lelucon." Seru seorang lelaki paruh baya, Pak Suro namanya. Disambut anggukan beberapa warga. Kakek Yanto mendengarnya. Bagaimana mungkin ia tidak mendengar jika bisikan itu seperti pisau yang menari-nari di sekitarnya? Namun ia tetap diam, menunduk dalam, menggenggam tali tambang dengan lebih erat, seolah-olah jika ia melepasnya, seluruh harga dirinya akan ikut terlepas. Nanda, yang berdiri di samping kakek Yanto, menatap wajah kakeknya dengan cemas. Wajah kecil itu mencoba tetap kuat, walau matanya mulai berkaca-kaca. Bisiknya. Biar saja mereka bilang apa. Kakek sudah berusaha sebaik mungkin. Kakek Yanto tersenyum tipis, menahan air mata yang mulai memanas di kelopak matanya.
Ia menepuk bahu cucunya dengan tangan yang bergetar. Kakek baik-baik saja, Nduk. Mereka tak paham. Tak lama kemudian, suara Pak RT menggema melalui pengeras suara masjid. Warga desa Karangjati yang saya hormati, marilah kita berkumpul di depan halaman masjid untuk serah terima hewan kurban dari para syohibul kurban kepada panitia. Orang-orang berbondong-bondong mendekat. Sebagian besar dari mereka berdiri di sekitar sapi-sapi gemuk yang berdiri gagah, tali-tali pengikatnya dipegang erat oleh para pemilik yang tampak percaya diri. Satu persatu nama pemilik sapi dipanggil. Panitia mencatat, memberi label di tanduk masing-masing hewan. Ketika nama-nama besar disebut, seperti Pak Haji Malik, Pak Lurah, dan beberapa pengusaha kaya desa, tepuk tangan kecil terdengar dari warga. Sapi-sapi mereka berdiri gagah, bulu mengkilap, tubuh besar, perut buncit berisi. Sangat kontras dengan si Jali yang berdiri menyendiri di sudut halaman, lalu tibalah saatnya. Selanjutnya, hewan kurban dari Bapak Yanto, ucap Pak RT dengan suara yang sedikit menurun nadanya, seperti enggan menyebut nama itu terlalu keras. Sekilas terdengar beberapa orang terkikik. Ada pula yang menutup mulut menahan tawa. Dengan langkah lambat, kakek Yanto menarik tali si Jali mendekati panitia. Begitu mereka tiba, suara cemoohan langsung menyeruak, tak lagi dalam bisikan, tapi kini terang-terangan. Waduh Pak RT, itu mah bukan sapi kurban, tapi sapi kasihan. Seru Pak Suro lantang, kalau dipotong, kayaknya cuma tulang sama kulit doang yang dibagi-bagi. Timpal seseorang dari kerumunan, disambut tawa lepas warga lainnya. Kampung sebelah bisa geleng-geleng kepala, lihat sapi kurban kayak begitu. Ucap Bu Surti, kali ini lebih berani, disertai gelak tawa teman-temannya. Suasana berubah menjadi seperti arena ejekan. Gelombang tawa dan sindiran menari-nari di udara, membuat dada kakek Yanto terasa sesak. Ia menahan napas, menggigit bibirnya. Jemarinya meremas tali tambang begitu keras, seakan menyalurkan semua rasa pedih yang tak bisa ia ucapkan. Pak RT, yang berdiri di depan kakek Yanto, pun tampak ragu. Pak Yanto, begini, ya. Pak RT berbicara pelan, menoleh ke kiri dan kanan. Kami dari panitia sebenarnya mengutamakan hewan-hewan kurban yang, dalam kondisi sehat dan layak sembelih. Maksudnya, sapi saya tidak layak, Pak RT. Suara kakek Yanto pelan, namun getarannya menampar udara di sekitarnya. Pak RT tampak gelagapan. Bukan begitu, Pak Yanto. Hanya saja, untuk menjaga nama baik masjid kita, sebaiknya kurban yang dipersembahkan memang lebih pantas dilihat. Beberapa warga mengangguk cepat, mengiyakan seolah-olah mereka sedang membela kehormatan desa. Nanda sudah tak sanggup menahan air matanya. Gadis kecil itu menggenggam tangan kakeknya erat-erat. Kita pulang saja, Kek, bisiknya, lirih. Namun, sebelum kakek Yanto sempat berkata apa-apa, suara berat Pak Ustadz Salman kembali memotong semuanya. Saya keberatan dengan ucapan panitia. Serunya, lantang. Semua orang terdiam. Kepala mereka serempak menoleh ke arah Pak Ustadz yang kini berjalan, pelan menuju mereka. Kurban bukanlah perlombaan siapa yang paling gemuk sapinya. Kurban bukan soal penampilan hewan yang megah. Kurban adalah ibadah hati. Niat tulus itu yang dicatat Allah, bukan berat timbangan dagingnya. Ucap Pak Ustadz Salman tegas. Suaranya bergema di pelataran masjid. Suasana hening sesaat. Angin berhembus, pelan, seolah-olah waktu sendiri ikut membeku. Pak Ustadz menatap tajam ke arah panitia, lalu kembali menatap warga. Pak Yanto membawa sapinya dengan niat suci. Apakah kita hendak menolak ibadah seseorang hanya karena penilaian mata manusia yang lemah ini? Suasana mendadak berubah canggung. Warga yang tadi menertawakan kini mulai saling pandang, sebagian menunduk. Pak RT mengusap peluhnya yang tiba-tiba membanjir. Baiklah, Pak Ustadz. Akhirnya ia berkata pelan. Kalau begitu, kita terima saja dulu, ya. Dengan hati yang masih bergemuruh, kakek Yanto menunduk hormat kepada Pak Ustadz. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya, namun cepat ia seka. Terima kasih Pak Ustadz. Bisiknya nyaris tak terdengar. Hari itu, untuk pertama,
Kalinya dalam hidupnya, kakek Yanto menyaksikan bagaimana niat tulusnya diuji oleh kerasnya penilaian manusia. Namun, ia tak tahu, ujian yang lebih berat sesungguhnya masih menantinya di hari-hari ke depan. Masih ada suara-suara sumbang yang bersiap meledak. Masih ada pertemuan-pertemuan rahasia yang mulai digelar. Dan di balik semuanya, sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan perlahan bergetar untuk terungkap. Malam turun perlahan, membungkus desa Karangjati dengan selimut kelam dan dingin. Langit dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkelip samar, seolah ikut menyaksikan setiap liku kehidupan di desa itu. Hanya suara jangkrik dan semilir angin yang setia menemani sunyi. Di dalam gubuk reotnya, kakek Yanto duduk bersandar pada dinding kayu tua yang berderit tiap kali ia bergeser. Nanda, gadis kecil berambut kepang dua itu, duduk di pangkuannya. Mata bocah itu menatap kakeknya dengan sorot mata yang lembut, penuh kasih. Wajah mungilnya tampak lelah, namun tetap berusaha tegar di hadapan sang kakek. "Kakek, kenapa mereka semua jahat ya?" tanyanya lirih. Pertanyaan polos itu menusuk hati kakek Yanto seperti ribuan duri kecil yang merambat ke dalam dada. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan getaran emosi yang mendesak keluar. "Mereka tidak jahat, Nduk," jawab kakek Yanto, pelan. "Mereka hanya belum mengerti." Nanda mengerutkan keningnya. Tapi mereka menertawakan kakek, menertawakan si Jali. Kakek Yanto mengelus rambut cucunya dengan tangan renta, yang penuh garis-garis usia. Ia menatap bintang-bintang di langit, seolah mencari kekuatan dari langit yang begitu luas itu. "Kau tahu, Nduk," suaranya lirih, namun tegas. "Dalam hidup ini, selalu akan ada orang yang lebih memilih melihat dari kulit luar. Mereka melihat dengan mata, bukan dengan hati. Apa yang tampak indah di luar belum tentu indah di hadapan Allah. Tapi apa yang tulus di dalam hati, pasti Allah pandang." Nanda terdiam, mencoba mencerna kata-kata kakeknya, yang bagi usianya mungkin masih sulit dimengerti sepenuhnya. Namun, ia tahu satu hal, kakeknya orang baik. Kalau begitu, kenapa kakek tetap ingin berkurban? Padahal semua orang mengejek. Suara kecilnya seperti bergetar. Kakek Yanto menatap mata cucunya. Ada kehangatan sekaligus kepedihan yang bercampur di sana. "Kakek ingin meninggalkan sesuatu untukmu, Nduk," bisiknya. "Bukan harta, bukan rumah megah, tapi teladan. Bahwa dalam hidup ini, kita harus tetap berjalan dalam kebaikan, walau semua orang memandang rendah. Kalau suatu saat kakek sudah tidak ada, kau akan ingat bahwa ibadah tidak ditimbang dari apa yang manusia lihat." Nanda tiba-tiba memeluk erat tubuh renta kakeknya. Air mata hangat menetes di pipinya, membasahi baju lusuh kakek Yanto. "Aku, sayang kakek," bisiknya parau kakek Yanto membalas pelukan itu dengan pelan. Di saat seperti itulah, ia merasa menemukan kembali kekuatannya. Di tengah hinaan manusia, ada satu makhluk kecil yang Allah titipkan sebagai sumber semangatnya. Nanda. Suasana hening itu perlahan berubah ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu kayu reot mereka. Tok, tok, tok. Kakek Yanto menoleh, sedikit terkejut. Malam sudah larut. Siapa yang datang di jam seperti ini? Dengan pelan, ia bangkit dari duduknya. Lututnya bergetar, namun ia paksa berjalan ke pintu. Setelah membuka pelan pintu itu, tampaklah sosok Pak Ustadz Salman berdiri di ambang, ditemani lampu minyak kecil yang ia bawa. "Assalamualaikum, Pak Yanto," sapa Pak Ustadz lembut. "Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Silakan masuk." "Kakek," Yanto mempersilakan, lalu membenahi tempat duduk seadanya. Pak Ustadz duduk di bangku kayu kecil, sementara kakek Yanto kembali mendekap Nanda yang kini duduk bersila di lantai. "Maaf mengganggu malam-malam begini, Pak Yanto," ujar Pak Ustadz. "Tidak, apa-apa Pak Ustadz. Saya justru bersyukur panjenengan sudi singgah di gubuk jelek kami." Pak Ustadz tersenyum. Sorot matanya lembut namun syarat makna. "Saya datang karena hati saya gelisah sejak siang tadi," ujarnya. "Melihat bagaimana mereka memperlakukan panjenengan, sungguh membuat hati saya pedih."
Kakek Yanto tersenyum samar. Ah, Pak Ustadz, manusia memang mudah menilai dengan mata. Biarlah, bukankah Allah Maha melihat isi hati kita? Pak Ustadz mengangguk pelan. Itulah mengapa saya ingin menyampaikan sesuatu, Pak Yanto, katanya, sedikit menundukkan kepala. Saya tahu sejarah desa ini. Saya tahu apa yang sebenarnya panjenengan lakukan di masa lalu. Kakek Yanto terdiam. Matanya membulat perlahan. Saya hanya ingin panjenengan tahu bahwa tidak semua orang lupa. Masjid megah yang kini berdiri, itu sebagian tanahnya adalah warisan keluarga panjenengan. Tapi panjenengan tak pernah menuntut pengakuan, tak pernah meminta nama panjenengan ditulis di prasasti, tak pernah meminta balasan. Suasana hening seketika. Angin malam yang menerobos celah dinding bambu serasa membawa hawa haru yang menggantung di udara. Kakek Yanto menunduk, suaranya mulai bergetar. Itu sudah lama sekali, Pak Ustadz. Tak ada gunanya diungkit lagi. Saya ikhlas. Semuanya sudah saya niatkan lillahi ta'ala. Pak Ustadz menghela napas. Tapi warga lupa, Pak Yanto. Mereka menghakimi panjenengan tanpa tahu apa-apa. Kakek Yanto tersenyum tipis. Biarlah, Pak Ustadz. Mungkin inilah ujian kecil yang Allah titipkan di usia saya yang sudah renta ini. Pak Ustadz terdiam sejenak, lalu menatap Nanda yang sejak tadi memeluk erat tangan kakeknya. Anak ini akan tumbuh besar, Pak Yanto. Dia kelak akan menjadi saksi pengorbanan panjenengan. Biarkan saja manusia lupa, asal Allah tetap mencatatnya. Kakek Yanto mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia cepat menoleh ke arah lain, menahan, genangan air mata itu jatuh. Malam itu berakhir dalam keheningan yang penuh makna. Setelah Pak Ustadz pamit pulang, kakek Yanto kembali menatap langit. Lihatlah bintang-bintang itu, Nduk, katanya pelan. Nanda menoleh. Mereka selalu diam, selalu jauh di sana. Tapi sinarnya tetap sampai ke bumi. Begitulah kebaikan, Nduk. Mungkin orang tak melihatnya sekarang, tapi sinarnya akan sampai juga suatu saat. Nanda memeluk kakeknya lebih erat lagi. Aku akan selalu ingat, Kek. Janji. Kakek Yanto memejamkan matanya sejenak. Malam itu, di tengah deraan ujian, ada satu keyakinan yang kembali menguat dalam dadanya. Namun badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, desa Karangjati kembali sibuk dengan persiapan Idul Adha. Panitia kurban mulai memeriksa kembali kondisi sapi-sapi yang sudah dititipkan di halaman masjid. Beberapa warga turut membantu dengan wajah ceria, seolah tak pernah terjadi apa-apa hari sebelumnya. Namun di sebuah sudut halaman, di balik bale-bale bambu yang digunakan panitia untuk beristirahat, percakapan lain berlangsung. Percakapan yang jauh dari kehangatan suasana Idul Adha. Pak RT, Pak Haji Malik, dan Pak Suro duduk melingkar. Suara mereka ditahan agar tak terdengar jelas oleh warga lain, namun cukup keras untuk saling memahami maksud masing-masing. Pak RT, kita tak bisa diam saja soal sapi milik Yanto itu, bisik Pak Haji Malik sambil mengerutkan alis. Kalau kampung sebelah dengar, bisa-bisa masjid kita jadi bahan gunjingan. Pak RT mengangguk, wajahnya cemas. Saya juga sebenarnya malu, Pak Haji. Sudah coba saya tegur kemarin, tapi Ustadz Salman malah membela dia terang-terangan. Pak Suro mengangguk cepat. Kalau dibiarkan, kebiasaan kayak begini bisa dicontoh warga lain. Nanti semua orang ikut-ikutan bawa hewan kurban seadanya. Lama-lama masjid jadi pasar hewan sakit. Ketiganya terdiam sejenak. Wajah-wajah mereka mencerminkan kecemasan yang bercampur dengan ego masing-masing. Harusnya kita beri teguran keras pada kakek Yanto itu, desis Pak Suro. Kalau perlu, panitia buat aturan baru. Sapi kurban harus memenuhi standar berat dan kesehatan. Biar dia kapok. Pak Haji Malik mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja bambu. Saya setuju, tapi kita juga harus hati-hati. Orang kayak Ustadz Salman bisa saja membela dia lagi. Pak RT menghela napas panjang. Benar, Pak Haji. Tapi sejujurnya, saya juga sedikit jengah pada Ustadz Salman. Kadang beliau terlalu lunak, terlalu idealis. Desa ini butuh ketegasan. Sudah, kita siasati saja. Bukan aturan resmi, tapi edaran panitia. Biar warga tahu,
Kita serius menjaga martabat masjid, tambah Pak Suro cepat, seolah menemukan celah cerdik. Pak RT dan Pak Haji Malik saling pandang. Rencana itu perlahan terbentuk dalam benak mereka. Sementara itu, di sisi lain desa, kakek Yanto tengah menyapu halaman gubuknya. Daun-daun kering yang gugur dari pohon jambu berserakan tertiup angin. Ia mencoba menyibukkan diri, mengalihkan pikiran dari kejadian kemarin. Nanda datang dengan wajah cerah, membawa seikat daun singkong yang baru dipetik dari kebun belakang. "Kakek, tadi aku dengar orang-orang di warung bilang panitia mau bikin aturan baru soal kurban," ucap Nanda pelan, mencoba menahan rasa khawatir. Kakek Yanto berhenti menyapu, sorot matanya berubah sedikit gelap. "Aturan baru? Apa katanya, Nduk?" tanyanya. Katanya, sapi kurban harus sehat, berat minimal sekian kilo, dan nggak boleh kelihatan sakit. Suara Nanda mulai tercekat. "Jadi, si Jali mungkin nggak boleh disembelih, kek?" Kakek Yanto menghela napas panjang. Kepalanya tertunduk, jemarinya menggenggam gagang sapu dengan erat. Sebagian hatinya sudah menduga bahwa tekanan dari warga belum selesai. Mereka masih saja mencari-cari celah untuk menyingkirkannya dari barisan Shohibul Kurban. "Biarlah, Nduk," ujarnya lembut namun getir. Mereka bebas membuat aturan, tapi niat kakek tetap milik Allah. Kalau Allah tak mengizinkan si Jali disembelih, berarti memang bukan jatah kakek tahun ini. Tapi kakek sudah berusaha. Nanda menunduk. Air matanya hampir jatuh, namun segera ia seka. "Kakek, kenapa sih mereka jahat sekali? Padahal, kakek kan pernah bantu mereka dulu." Kakek Yanto menatap cucunya dengan senyum samar. "Orang yang pernah menerima kebaikan, Enduk, kadang lupa saat sedang berada di atas. Itu fitrah manusia. Tidak, semua orang mampu menjaga rasa syukur." Nanda mengangguk pelan, mencoba menguatkan diri. Keesokan harinya, pengumuman resmi dari panitia kurban pun ditempel di papan pengumuman masjid. Di atas kertas putih sederhana, tertulis dengan jelas, Panitia Kurban Desa Karangjati. Dalam rangka menjaga standar kualitas hewan kurban dan martabat masjid desa, maka seluruh Shohibul Kurban dimohon untuk memperhatikan ketentuan berikut. 1. Berat sapi minimal sekian kilo. 2. Tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kekurangan gizi. 3. Memenuhi kriteria kesehatan dari petugas hewan desa. Warga yang membaca papan pengumuman itu mulai berbisik-bisik. "Ini gara-gara sapinya kakek Yanto, kan?" Bisik Bu Surti, disambut. "Anggukan tajam Bu Lurah. Bagus kalau ada aturan begini. Biar lain kali nggak sembarangan orang ikut-ikutan kurban." Sambung Pak Suro yang kebetulan lewat. Tak jauh dari kerumunan itu, kakek Yanto dan Nanda ikut berdiri membaca pengumuman itu. Mata kakek Yanto menatap lekat-lekat tulisan di kertas yang kini seolah menjadi tembok penghalang antara dirinya dan niat tulusnya. Nanda menoleh pada kakeknya. "Berarti, si Jali nggak bisa dikurbanin ya, Kek?" Kakek Yanto tersenyum getir. "Mungkin memang begitu, Nduk. Tapi ingat kakek sudah meniatkan, Allah Maha Tahu." Namun di sudut hatinya, kakek Yanto tahu ini bukan sekadar soal aturan. Ini adalah upaya halus untuk mengusirnya secara terhormat, agar ia menyerah sendiri tanpa harus diusir secara terang-terangan. Dan jauh di lubuk hati, sebuah kesedihan yang lama terkubur mulai bergetar lagi. Malam harinya, di langit-langit kamarnya yang bocor, kakek Yanto berbaring menatap bintang-bintang redup. Di sampingnya, Nanda sudah terlelap, memeluk bantal lusuh yang warnanya sudah pudar. Kakek Yanto menghela napas panjang. "Ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi ujian-Mu," bisiknya lirih. Sementara itu, di balik semua peristiwa yang sedang berlangsung, sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi perlahan mulai menuntut untuk dibuka. Rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh desa Karangjati. Malam merambat sunyi di desa Karangjati. Hanya suara kodok dan desir angin yang menjadi saksi atas segala bisik-bisik yang menyelinap di balik temaram. Di sebuah rumah besar milik Pak Haji Malik, lampu-lampu terang masih menyala, meski sebagian warga sudah terlelap dalam mimpi.
Di ruang tamu rumah megah itu, 3 pria duduk melingkar. Pak Haji Malik, Pak RT, dan Pak Suro. Di atas meja marmer, teh panas mengepul, namun ketiganya nyaris tak menyentuhnya. Ada pembicaraan serius yang jauh lebih panas daripada uap teh yang mengambang. Segala cara sudah kita tempuh, tapi orang tua itu masih saja bertahan. Desis Pak Suro, menahan amarah. Pak RT mengangguk. Padahal dengan aturan baru kemarin, saya pikir dia akan menyerah dan menarik kembali sapi kurbannya. Pak Haji Malik mengusap jenggotnya perlahan, berpikir dalam-dalam. Orang seperti Yanto itu keras kepala, ucapnya dingin. Bukan cuma keras kepala, dia menyimpan sesuatu. Kedua lelaki lain menoleh penasaran. Maksud Pak Haji? Tanya Pak RT pelan. Pak Haji Malik mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya diturunkan hampir berbisik. Kalian tahu, dulu, saat pembangunan masjid desa ini, sebagian tanahnya, itu dulunya milik keluarga Yanto. Pak Suro membelalakan mata. Serius Pak Haji? Saya kira semua tanah itu milik desa. Pak Haji tersenyum kecut. Itu yang selama ini dibiarkan menjadi rahasia. Waktu itu, ayah Yanto menyerahkan tanah itu tanpa meminta imbalan apapun. Demi kemaslahatan umat, katanya. Tapi sebagian dari kita memanfaatkan kesempatan itu. Pak RT meneguk ludah, wajahnya mulai pucat. Jadi, maksud Pak Haji, suara Pak RT bergetar. Pak Haji Malik mengangkat tangannya menenangkan. Tenang, sampai sekarang Yanto tidak pernah menuntut apa-apa. Tapi bayangkan kalau rahasia itu terbongkar. Warga akan mulai bertanya-tanya siapa yang selama ini sebenarnya paling diuntungkan dari pembangunan masjid dan pengembangan tanah desa. Ruangan menjadi hening mencekam. Tidak ada yang berani bicara. Karena itu, lanjut Pak Haji Malik, selama Yanto tetap di desa ini, dia bisa jadi ancaman bagi kita. Kalau sekarang dia mulai berani menonjol dengan sapi kurban, siapa tahu besok-besok dia menuntut haknya. Pak Suro mengangguk cepat. Benar. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Pak RT menunduk, wajahnya galau. Tapi caranya bagaimana, Pak Haji? Tak mungkin kita usir dia secara terang-terangan. Warga bisa curiga. Pak Haji Malik menyeringai kecil, sorot matanya tajam. Kita gunakan cara yang lebih halus. Kita mainkan isu kesehatan hewan. Panggil saja petugas kesehatan ternak. Suruh mereka periksa sapi Yanto secara resmi. Pasti banyak kekurangannya. Lalu, kita buat surat keterangan bahwa sapinya tak layak sembelih. Pak Suro menepuk meja, puas. Itu baru cerdas, Pak Haji. Pak RT masih gelisah, tapi tak berani membantah. Dalam hatinya ia tahu permainan ini kotor. Namun kekuasaan dan gengsi, desa membuatnya sulit berpaling. Keesokan harinya, kakek Yanto sudah duduk di kandang sederhana tempat si Jali diikat. Ditemani Nanda, ia membersihkan bulu sapi kesayangannya dengan sapu lidi kecil. Si Jali tampak tenang, sesekali mengibaskan ekor, menikmati belayan tangan tuannya. Namun ketenangan itu terusik saat suara derap kaki beberapa orang terdengar mendekat. Dari kejauhan tampak Pak RT bersama 2 orang pria berbaju dinas petugas kesehatan hewan desa. Kakek Yanto, selamat pagi. Sapa Pak RT dengan senyum basa-basi. Kakek Yanto berdiri pelan menatap tamu-tamunya. Pagi Pak RT, ada keperluan apa pagi-pagi ke sini? Pak RT berdehem kecil. Begini Pak Yanto, sesuai dengan aturan panitia kurban, hari ini kami membawa petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. 2 petugas itu mengangguk kaku, membawa alat-alat sederhana, termometer hewan, stetoskop, dan buku catatan. Nanda menggenggam tangan kakeknya erat-erat. Matanya cemas. Tapi, Pak RT, suara kakek Yanto bergetar halus. Bukankah biasanya pemeriksaan hanya dilakukan di halaman masjid? Kenapa khusus sapi saya diperiksa di sini? Pak RT tersenyum kaku. Ini prosedur baru, Pak Yanto. Demi memastikan semua hewan benar-benar memenuhi syarat. Kakek Yanto menatap mereka satu persatu. Hatinya sudah menduga maksud tersembunyi di balik kedatangan ini. Namun ia mengangguk pasrah. Baiklah, silakan.
Dua petugas itu mulai memeriksa si Jali. Mereka mencatat dengan serius. Sesekali mereka berbisik di telinga Pak RT. Sesekali menggeleng. Sesekali menghela napas panjang, seolah kecewa dengan kondisi sapi. Setelah hampir setengah jam, akhirnya mereka menyudahi pemeriksaan. Salah satu petugas menyerahkan berkas pada Pak RT. Pak RT membaca cepat, lalu berpaling pada kakek Yanto. Pak Yanto, mohon maaf. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sapi panjenengan dinyatakan tidak layak sembelih, ucapnya tegas. Nanda menutup mulutnya, menahan isak. Kakek Yanto menghela napas panjang. Apa alasannya Pak RT? Berat badan di bawah standar minimal, ada tanda-tanda kekurangan gizi kronis. Dan kemungkinan risiko kesehatan pasca penyembelihan yang dikhawatirkan membahayakan penerima daging. Jelas Pak RT panjang lebar, seolah membacakan keputusan pengadilan. Hening. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan. Kakek Yanto mengangguk pelan. Jadi, artinya si Jali tidak boleh dikurban tahun ini. Betul, Pak Yanto. Mohon dimaklumi. Ini semua demi menjaga kehormatan, masjid dan keselamatan warga, kata Pak RT lagi-lagi dengan nada yang dibuat sehalus mungkin, meski matanya menyiratkan kemenangan kecil. Nanda akhirnya tak sanggup lagi menahan tangisnya. Ia memeluk pinggang kakeknya erat-erat. Maafin aku nggak bisa bantu apa-apa. Isaknya. Kakek Yanto memeluk cucunya. Sudahlah, Nduk, ini ujian dari Allah. Kakek tetap bersyukur. Namun di balik ketenangan wajah renta itu, hati kakek Yanto seperti diremukkan berkeping-keping. Di balik semua itu, para pelaku konspirasi mulai merasa lega. Mereka yakin telah berhasil menyingkirkan kakek Yanto tanpa menimbulkan kegaduhan. Namun mereka lupa bahwa semakin ditekan seseorang yang bersabar, semakin dekat Allah menyiapkan pertolongannya. Dan rahasia besar yang mereka coba tutupi, mulai mengendap ke permukaan, menunggu waktu untuk meledak. Hari Raya Idul Adha akhirnya tiba. Pagi itu, Desa Karangjati dibalut suasana meriah. Orang-orang berbondong-bondong menuju masjid dengan pakaian terbaik mereka. Laki-laki mengenakan baju koko putih bersih, peci hitam mengilap, sementara anak-anak berlarian riang membawa kantong plastik kosong, siap menampung daging kurban yang akan dibagikan. Di antara keramaian itu, kakek Yanto berjalan perlahan, menggandeng tangan kecil Nanda. Baju koko lusuh yang ia kenakan telah disetrika Nanda sejak semalam. Meski warnanya mulai pudar, namun tetap bersih dan wangi. Warga yang mereka lewati sebagian memalingkan wajah, sebagian menahan senyum sinis. Sebagian lagi berbisik-bisik pelan, seolah kakek Yanto sudah menjadi bahan pergunjingan utama di pagi Lebaran itu. Kasihan, ya, udah tua masih maksa mau kurban. Bisik Bu Surti, padahal sapinya itu, mana layak buat dikurbanin, sambung Pak Suro dengan tawa kecil. Kakek Yanto mendengarnya. Telinganya memang tak setajam dulu, tapi hatinya peka. Namun ia memilih diam, menunduk, menarik napas panjang, dan menggenggam tangan Nanda lebih erat. Setelah salat Id selesai, acara penyembelihan pun dimulai. Beberapa sapi gemuk dan kambing sehat berdiri gagah di halaman masjid. Panitia sibuk mempersiapkan alat-alat pemotongan, mengatur antrian kurban. Pak Haji Malik berdiri di depan mikrofon, membuka acara dengan suara lantang. Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat hewan kurban yang lebih banyak dan berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semoga berkah bagi seluruh warga Desa Karangjati. Tepuk tangan membahana dari para jamaah. Di pojok halaman, kakek Yanto dan Nanda berdiri memperhatikan dari jauh. Si Jali, sapi kurban yang batal disembelih, tetap terikat di kandang kecil samping masjid. Sepasang matanya memandang kosong, seolah ikut merasakan kesedihan tuannya. Ketika penyembelihan berlangsung, Nanda tiba-tiba menatap kakek Yanto dengan mata berkaca-kaca. Bisiknya lirih. Boleh aku bicara sesuatu? Kakek Yanto membelai kepala cucunya. Apa, Nduk? Apa? Kalau kita bawa si Jali pulang aja? Aku nggak tega lihat dia di situ sendirian. Mereka semua nggak adil sama kakek. Suara Nanda mulai bergetar menahan tangis. Kakek Yanto menarik napas dalam.
Ia paham betul perasaan cucunya. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang menahannya. Belum, saatnya enduk, ujarnya lembut. Belum selesai mereka berbincang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kerumunan warga. Beberapa orang panitia terlihat berlarian menuju kandang si Jali. "Ada apa itu, Pak RT?" seru seorang warga. Pak RT berlari mendekat, wajahnya panik. Di belakangnya Pak Haji Malik dan Pak Suro menyusul. "Pak Haji, sapinya. Sapinya lepas," teriak salah satu panitia. Benar saja, tali tambang yang mengikat si Jali putus. Sapi itu berlari kencang menuju lapangan, membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Beberapa anak kecil menangis ketakutan, ibu-ibu berteriak histeris, sementara para lelaki mencoba mengejar dan menghadang si Jali. "Cepat tangkap sapinya," teriak Pak RT. Namun si Jali terus berlari tak terkendali hingga akhirnya berhenti, tepat di depan pintu utama masjid. Tubuh besarnya berdiri gagah, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak mampu diucapkan oleh manusia. Semua mata terbelalak. Dalam kekacauan itu, kakek Yanto berjalan maju, perlahan, menembus kerumunan warga yang masih takut mendekat. "Kakek, jangan!" seru Nanda histeris. Namun kakek Yanto hanya menoleh, tersenyum menenangkan cucunya. Dengan langkah pasti, ia mendekati si Jali. Tangannya yang renta meraih kepala sapi itu, mengelusnya perlahan sambil berbisik pelan. "Sudah, tenanglah." Ajaib. Si Jali yang tadinya liar, kini diam seketika. Nafasnya terengah-engah, namun tubuhnya kembali tenang dalam dekapan tuannya. Warga hanya bisa ternganga. Takjub. Hening seketika. Lalu dari belakang, Ustadz Salman yang sedari tadi memperhatikan. Maju ke depan, menatap semua warga dengan sorot, mata tegas. "Saudara-saudaraku, lihatlah sendiri bagaimana seekor hewan pun bisa merasakan ketulusan tuannya. Lihatlah bagaimana Allah menampakkan tanda-tandanya hari ini." Pak Haji Malik mencoba menyela, "Tapi Ustadz, sapi itu sudah dinyatakan tidak layak disembelih." Namun Ustadz Salman mengangkat tangannya, meminta tenang. Siapa yang menilai kelayakan? Manusia atau Allah? Semua terdiam. "Saya tahu betul sejarah sapi ini," lanjut Ustadz Salman. "Saya tahu bagaimana perjuangan kakek Yanto memeliharanya sejak kecil, dari rumput yang ia kumpulkan sendiri, dari air yang ia timba sendiri. Bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tapi murni karena niat ibadah." Sorot matanya beralih tajam, menatap Pak RT, Pak Haji Malik, dan Pak Suro. Dan saya tahu, bukan tanpa sebab mengapa ada yang begitu ngotot ingin menjatuhkan beliau. Warga mulai berbisik-bisik. "Apa maksudnya, Ustadz?" tanya salah satu warga, penasaran. Ustadz Salman menarik napas panjang, sebelum akhirnya membuka sebagian rahasia yang selama ini tersembunyi. Tanah tempat masjid kita berdiri sekarang, dulunya milik keluarga kakek Yanto. Tapi beliau menyerahkan semuanya tanpa meminta imbalan apapun, demi kemaslahatan umat. Terdengar desisan kaget dari banyak mulut. Wajah Pak RT, Pak Haji Malik, dan Pak Suro pucat seketika. Mereka mulai gelisah, saling pandang. Ustadz Salman melanjutkan dengan suara yang penuh getaran emosi. "Sementara sebagian dari kita menggunakan kesempatan itu untuk memperkaya diri. Tapi lihatlah, meski selama puluhan tahun dihina, ditertawakan, dan ditekan, kakek Yanto tetap sabar, tetap datang ke masjid ini, tetap ingin berkurban, walau dengan segala keterbatasannya." Warga mulai mengangguk-angguk. Ada rasa malu yang perlahan merayapi hati mereka. Air mata Nanda mengalir deras. Ia memeluk tubuh kakek Yanto dari samping. "Kakek, aku bangga sama kakek." Kakek Yanto mengusap kepala cucunya. Suaranya bergetar, namun matanya memancarkan keikhlasan yang dalam. "Semua ini bukan untuk dipamerkan, Henduk. Semua hanya untuk Allah." Namun badai hari itu belum benar-benar selesai. Di sudut halaman masjid, beberapa warga yang sejak dulu diam, mulai berbicara pelan di antara mereka. "Kalau memang benar tanah masjid dulu milik keluarga Yanto, harusnya ada yang bertanggung jawab. Iya, kita selama ini dibohongi.
Kenapa baru sekarang terbongkar? Mata warga perlahan mengarah ke wajah pucat Pak RT, Pak Haji Malik, dan Pak Suro. Badai sosial baru saja berputar di tengah-tengah mereka. Dan semua ini baru permulaan. Langit siang itu mendung. Awan-awan gelap menggantung seakan ikut menahan napas, menunggu pecahnya badai yang sejak lama terpendam di Desa Karangjati. Setelah insiden pagi tadi, suasana di halaman masjid berubah drastis. Warga yang semula bersukacita kini mulai dilingkupi rasa penasaran dan kecurigaan. Bisik-bisik pelan semakin ramai terdengar. Tidak ada lagi tawa-tawa ringan yang biasanya mengiringi acara penyembelihan kurban. Yang ada hanya wajah-wajah serius, sorot mata tajam, dan desakan batin yang tak lagi bisa dibungkam. Di tengah lapangan, Pak RT, Pak Haji Malik, dan Pak Suro berkumpul dalam lingkaran sempit. Wajah mereka tegang, dahi berkerut, nafas berat. Kita harus hentikan ini sebelum tambah gawat, bisik Pak Suro panik. Pak RT menggeleng cepat, suaranya bergetar. Sudah terlambat, warga mulai mencium semuanya. Pak Haji Malik masih berusaha menjaga wibawanya, meski nadanya ikut melemah. Tenang, kita masih bisa kendalikan. Kita bisa bilang itu hanya fitnah. Tak ada bukti tertulis. Hanya cerita lama. Namun dari kejauhan, langkah kaki mendekat dengan tegas. Ustadz Salman datang menghampiri mereka, diikuti beberapa tokoh warga. Desa. Assalamualaikum, ucapnya dingin. Ketiganya menjawab dengan suara lemah. Waalaikumsalam. Boleh kita bicara secara terbuka, di depan warga? Tanya Ustadz Salman tegas. Pak Haji Malik mencoba bertahan. Ustadz, saya rasa... Jangan mengelak, Pak Haji, potong Ustadz Salman. Semua warga berhak tahu kebenarannya. Tak lama kemudian, di halaman masjid warga dikumpulkan. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak yang tadinya bermain kini berdiri membisu. Semua menanti dengan rasa penasaran yang menyesak dada. Ustadz Salman berdiri di depan, ditemani kakek Yanto, yang wajahnya tetap teduh, meski sorot matanya penuh beban. Saudara-saudaraku, Ustadz Salman membuka suara. Sudah lama saya menahan hal ini. Bukan karena takut, tapi karena menjaga keharmonisan desa. Namun, Allah punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Ia menatap lurus ke arah Pak Haji Malik, Pak RT, dan Pak Suro yang mulai menunduk. Beberapa puluh tahun lalu, ketika masjid ini mulai dibangun, sebagian besar tanah yang kita gunakan adalah milik keluarga Yanto. Ayah beliau, almarhum Pak Darmo, menyerahkan tanah itu secara sukarela, tanpa meminta sepeser pun. Demi Allah, demi kebaikan umat. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Namun setelah itu, sebagian dari pengurus desa saat itu, yang kebetulan masih berhubungan dengan beberapa di antara kita, memanfaatkan situasi tersebut. Sebagian tanah yang seharusnya menjadi tanah, wakaf, dialihkan menjadi milik pribadi. Sorot mata warga mulai memanas. Suara desahan kecewa terdengar di sana-sini. Dan selama puluhan tahun, lanjut Ustadz Salman, suaranya mulai bergetar menahan emosi. Kakek Yanto menanggung semua ejekan, hinaan, bahkan fitnah. Padahal beliaulah yang paling berjasa bagi berdirinya masjid yang kita agungkan ini. Pak Haji Malik akhirnya angkat bicara, mencoba menyelamatkan dirinya. Ustadz, jangan asal tuduh. Kami hanya meneruskan administrasi dari pengurus lama. Semua sudah tercatat. Namun tiba-tiba, suara serak kakek Yanto akhirnya terdengar. Menenangkan tapi menusuk. Pak Haji, memang benar administrasi tercatat. Tapi tahukah kalian, siapa yang dulu menandatangani penyerahan tanah itu di atas kertas kosong? Bapak saya. Semua warga menoleh padanya. Bapak saya percaya penuh pada pengurus desa waktu itu. Tanpa ada notaris, tanpa ada pengacara, hanya bermodal percaya kepada manusia yang katanya lebih paham aturan. Mata kakek Yanto mulai berkaca-kaca. Tangannya menggenggam tongkatnya erat-erat. Tapi akhirnya, sebagian tanah masjid dipagari. Dibangun ruko. Lalu disewakan untuk pribadi. Semua mata kini mengarah pada Pak Haji Malik. Beberapa warga mulai bersuara lantang. Jadi ruko itu hasil manipulasi. Selama ini kami dibohongi. Mana hak desa? Mana hak masjid?
Suasana mulai gaduh. Pak RT dan Pak Suro makin gemetar. Mereka sudah tak mampu lagi membela diri. Sementara Pak Haji Malik mulai berkeringat dingin. Wajahnya pucat pasi. Ustadz Salman menengahi dengan suara lantang. Saudara-saudaraku, jangan main hakim sendiri. Kita serahkan semuanya ke pihak berwenang. Saya pribadi siap mendampingi kakek Yanto untuk menuntut keadilan. Suasana makin panas. Beberapa warga sudah mulai mengangkat suara. Emosi tak terbendung. Namun di tengah keributan itu, kakek Yanto mengangkat tangannya pelan, meminta semua diam. Saudara-saudaraku, suaranya lirih, namun cukup didengar semua orang. Saya sudah tua. Saya tidak ingin mencari harta, tidak ingin membalas dendam. Yang saya inginkan hanya pengakuan bahwa kebenaran selama ini ada. Warga terdiam. Suasana berubah menjadi haru. Saya maafkan mereka. Kalau memang mau mengakui dan memperbaiki kesalahan. Tangis beberapa warga pecah. Bahkan Pak RT sudah mulai terisak sambil menutup wajahnya. Kami salah Pak Yanto, ucap Pak RT dengan suara pecah. Pak Suro mengangguk-angguk sambil terisak. Kami khilaf. Semua mata kini tertuju pada Pak Haji Malik yang masih berusaha keras menahan gengsi. Namun setelah beberapa detik yang terasa panjang, akhirnya ia menghela napas berat. Saya juga minta maaf, Kakek Yanto, ucapnya lirih. Di antara semua yang menunduk, Nanda menangis terisak sambil memeluk tubuh kurus kakeknya. Kakek luar biasa. Kakek menang. Namun kakek Yanto hanya menggeleng, menahan isak haru. Yang menang itu bukan kakek, Nduk, tapi kebenaran. Langit yang sejak tadi mendung, perlahan membuka diri. Cahaya matahari menembus awan tipis. Seolah alam pun ikut menyaksikan berakhirnya dendam panjang yang selama puluhan tahun membusuk dalam diam. Tapi ini belum selesai sepenuhnya. Karena sebuah kejutan lain masih menunggu di ujung kisah ini. Beberapa hari telah berlalu sejak pengakuan terbuka di halaman masjid. Namun gaung peristiwa itu masih bergema di seluruh desa Karangjati. Warga masih terus membicarakan keberanian kakek Yanto dan kebenaran yang selama ini terkubur rapat. Banyak yang datang ke rumah sederhana kakek Yanto. Ada yang meminta maaf, ada yang membawa makanan, ada pula yang sekadar ingin berkunjung, mengucapkan terima kasih karena membuka mata mereka. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Mengapa kakek Yanto tetap membawa sapi kurban itu, padahal ia tahu semua akan menghina? Apa makna sebenarnya dari sapi tersebut? Pagi itu Ustadz Salman datang ke rumah kakek Yanto. Ia membawa beberapa tokoh desa serta beberapa anak muda yang ingin ikut mendengar kisah dari mulut kakek Yanto langsung. Kakek Yanto menyambut mereka dengan senyum teduh. Di sampingnya, Nanda duduk tenang, memegang tangan kakeknya erat-erat. Ustadz Salman memulai pembicaraan dengan suara lembut. Kakek, kalau berkenan, bisakah kakek ceritakan? Tentang sapi kurban itu, banyak warga masih penasaran. Semua mata menatap penuh harap. Suasana di ruang tamu kecil itu hening. Hanya suara ayam berkokok di halaman belakang yang terdengar. Kakek Yanto menarik napas panjang. Matanya menerawang, seolah menembus waktu puluhan tahun ke belakang. Si Jali ini bukan sapi biasa, nak, suaranya bergetar. Bukan juga sekadar hewan ternak. Ia menatap lembut ke arah sapi coklat besar yang sedang berbaring tenang di kandang samping rumah. Dulu, ketika masjid pertama kali hendak dibangun, ayahku, kakek buyutmu, Nanda, menyerahkan sebagian besar tanah warisan keluarga kami. Sebagian warga yang merasa berutang budi waktu itu, memberikan kami seekor anak sapi kecil sebagai tanda terima kasih. Sapi itulah nenek moyang dari si Jali ini. Beberapa orang menutup mulut mereka, kaget. Mereka baru pertama kali mendengar asal-usulnya. Sejak itulah, setiap generasi keluarga kami merawat keturunan sapi ini. Bukan untuk dijual, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai pengingat bahwa tanah masjid itu dulu lahir dari keikhlasan, dari pengorbanan yang tulus. Air mata mulai mengalir di pipi Nanda. Suasana ruangan dipenuhi keharuan yang dalam. Setiap tahun Idul Adha,
Aku selalu ingin mengorbankan salah satu keturunannya. Lanjut kakek Yanto, suaranya makin lirih. Tapi rezeki kami tak pernah cukup untuk membeli sertifikat resmi kurban, seperti yang disyaratkan panitia. Aku takut dibilang ria atau salah niat. Karena itu, aku terus menunggu hingga hari ini. Ia berhenti sejenak, menahan air mata yang mulai menggenang. Tahun ini, aku merasa usiaku tak panjang lagi. Maka aku beranikan diri membawa si Jali ke masjid. Bukan untuk pamer, tapi agar kelak, saat aku tak ada, warga desa tahu bahwa di balik masjid ini ada darah pengorbanan keluargaku. Semua yang mendengarnya menunduk. Tangisan kecil terdengar dari beberapa orang. Bahkan Pak RT dan Pak Suro yang juga hadir tak kuasa menahan haru. Ustadz Salman mengusap mata berkacanya. Ia bangkit perlahan, menatap semua yang hadir. Subhanallah. Sungguh Allah baru membuka tabir hikmah hari ini. Ia menoleh ke arah warga. Saudara-saudaraku, selama ini kita terlalu sibuk menilai dari tampilan luar. Kita melihat pakaian lusuh kakek Yanto, rumah sederhananya, sapinya yang tidak gemuk. Tapi kita lupa melihat isi hatinya. Suara Ustadz Salman mulai bergetar. Si Jali ini bukan sekadar sapi. Ia adalah simbol harapan, pengingat bagi kita semua tentang makna pengorbanan, keikhlasan, dan persatuan. Warga yang hadir mengangguk-angguk, beberapa menitikan air mata. Sore harinya, atas permintaan warga, panitia kurban bersama Ustadz Salman dan kakek Yanto memutuskan sesuatu yang tak biasa. Mereka mengumpulkan semua warga desa di halaman masjid. Pak Haji Malik, yang selama ini penuh gengsi, kini berdiri di depan warga dengan suara yang berbeda. Suara yang kali ini penuh penyesalan dan ketulusan. Warga Karangjati yang saya hormati, atas izin Allah dan atas permintaan semua, tahun ini kita akan melaksanakan penyembelihan sapi kurban yang sangat istimewa. Si Jali, warisan keluarga kakek Yanto. Suara tepuk tangan membahana. Air mata kembali mengalir di banyak wajah. Pak Haji, Malik menunduk ke arah kakek Yanto. Kami, mewakili seluruh pengurus lama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakek Yanto mengangguk pelan. Saya maafkan Pak Haji, karena pengampunan jauh lebih indah daripada dendam. Prosesi penyembelihan berjalan penuh haru. Ketika takbir berkumandang, seluruh warga bersatu dalam lantunan kalimat suci. Tidak ada lagi bisik-bisik ejekan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah kehangatan. Yang ada hanyalah air mata. Yang ada hanyalah harapan baru. Setelah penyembelihan usai, Nanda mendekap tubuh kakek Yanto erat-erat. Kakek, terima kasih sudah mengajarkan aku arti ketulusan. Kakek Yanto tersenyum, menatap langit jingga sore itu. Semoga desa ini selalu belajar dari luka lama, Duk. Semoga kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan di langit senja Karangjati, burung-burung kembali beterbangan. Seolah membawa pesan ke seluruh penjuru desa, bahwa pada akhirnya, keikhlasan selalu menang. Hari-hari di desa Karangjati perlahan kembali berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi desa yang dingin penuh bisik-bisik tajam. Bukan lagi tempat di mana kesombongan dan iri hati bersarang di sudut-sudut mata orang yang lewat. Kini, udara desa dipenuhi kehangatan. Seolah badai panjang kemarin membersihkan debu-debu lama dan menghadirkan kesejukan baru. Sejak hari penyembelihan si Jali, warga mulai saling mengunjungi. Rumah-rumah yang dulu tertutup rapat kini pintunya terbuka lebar. Anak-anak bermain di halaman dengan riang tanpa ketegangan yang dulu terasa di antara para orang dewasa. Suatu pagi, kakek Yanto duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Di sampingnya, Nanda sedang menganyam janur untuk dibuat hiasan Idul Adha yang masih terasa kehangatannya. Angin sepoi-sepoi meniup rambut putih kakek Yanto yang mulai menipis. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Pak RT, Pak Suro, dan Pak Haji Malik datang, membawa map coklat di tangan. Kakek Yanto menyambut mereka dengan senyum ramah. Silakan duduk, bapak-bapak. Mereka duduk dengan raut wajah penuh hormat, berbeda dari pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Pak Yanto,
Kami datang membawa sesuatu, ujar Pak RT dengan suara hati-hati. Ia menyerahkan map itu ke tangan kakek Yanto. Ini, sertifikat wakaf tanah masjid yang dulu pernah Bapak serahkan secara lisan. Sekarang sudah resmi dan tercatat atas nama wakaf. Tak ada lagi yang bisa memanipulasi atau menguasai secara pribadi. Air mata menetes di pipi keriput kakek Yanto. Tangannya yang gemetar mengelus perlahan map coklat itu, seolah membelai kenangan panjang keluarganya. Alhamdulillah, akhirnya amanah ayah saya benar-benar terjaga. Bisiknya lirih. Pak Haji Malik menundukkan kepala. Suaranya pelan, nyaris seperti mengaku dosa. Maafkan kami, Pak Yanto. Semua ini takkan terjadi kalau bukan karena kesabaran dan keikhlasan Bapak. Kakek Yanto mengangguk pelan. Tak ada manusia yang luput dari salah, Pak Haji. Yang terpenting sekarang kita sama-sama belajar. Desa ini terlalu kecil untuk dipenuhi dendam. Nanda menatap kagum kakeknya. Baginya, kakeknya bukan hanya orang tua biasa, melainkan guru kehidupan. Perubahan mulai terasa tak hanya di rumah kakek Yanto, tapi merambat ke seluruh pelosok desa. Pasar desa, yang sebelumnya dikuasai oleh segelintir orang, kini mulai dikelola secara koperasi bersama. Keuntungan dibagi rata untuk pengembangan desa. Jalan-jalan yang rusak mulai diperbaiki secara gotong royong. Bahkan lahan yang dulu dipenuhi bangunan sewaan mulai diratakan untuk dibangun balai desa baru serta taman bermain bagi anak-anak. Semangat gotong royong yang selama ini hanya menjadi jargon, kini benar-benar hidup. Pada suatu malam, digelar pengajian besar di halaman masjid yang telah direnovasi. Warga berkumpul dalam jumlah yang tak pernah seramai ini sebelumnya. Lampu-lampu gantung bersinar hangat, menerangi wajah-wajah yang penuh keikhlasan. Ustadz Salman berdiri di atas panggung kecil, membuka pengajian dengan suara lantang. Malam ini, kita tak hanya bersyukur atas kelapangan rezeki, tapi juga bersyukur karena desa kita menemukan kembali fitrahnya. Ia menoleh ke arah kakek Yanto yang duduk di barisan depan. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa sosok yang mengajarkan kita makna pengorbanan sejati. Bukan dari banyaknya harta yang diberikan, tetapi dari keikhlasan melepaskan demi kebaikan bersama. Tepuk tangan bergemuruh. Wajah kakek Yanto merona merah menahan haru. Ia hanya menunduk dalam, membiarkan air mata bahagianya mengalir tanpa ditahan. Setelah pengajian usai, Nanda menggandeng tangan kakeknya. Lihat kan? Sekarang semua orang jadi baik. Kakek Yanto tersenyum, memandang bintang-bintang di langit yang bersih. Begitulah Nduk. Kadang, untuk menyembuhkan luka, butuh badai besar lebih dulu. Setelahnya, baru langit bisa cerah kembali. Nanda menyandarkan kepalanya di bahu kakeknya. Aku bangga sekali punya kakek. Kakek Yanto membelai rambut cucunya pelan. Semoga kelak kamu bisa menjaga desa ini lebih baik lagi, Nduk. Jangan biarkan kesalahan lama terulang. Dan malam itu, di bawah langit desa Karangjati, angin berhembus membawa harapan baru, yang terasa begitu hangat di hati semua warga. Perdamaian baru telah lahir. Waktu terus berlalu. Musim berganti. Tahun berjalan seperti air sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Desa Karangjati kini benar-benar berbeda dari dulu. Rumah-rumah warga lebih rapi. Jalan-jalan bersih. Suara tawa anak-anak mengisi sore hari, dan gotong royong kembali menjadi nadi kehidupan sehari-hari. Balai desa baru berdiri kokoh di tanah yang dulu pernah jadi sumber konflik. Di sisinya, taman kecil tumbuh dengan bunga warna-warni, tempat anak-anak berlarian setiap sore. Namun, di sudut kecil desa itu, rumah sederhana kakek Yanto masih berdiri. Disitulah warisan terindah sebenarnya lahir. Bukan dari kemewahan, tapi dari nilai yang ia tanam dalam-dalam di hati setiap warga. Pagi itu, mentari baru saja merangkak naik ketika suara ketukan lembut terdengar di pintu. Nanda membukakan pintu. Di hadapannya berdiri Ustadz Salman, Pak RT, Pak Haji Malik, dan beberapa tokoh desa lain. Wajah mereka cerah, penuh hormat. Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam. Mari masuk, Pak Ustadz, Bapak-Bapak. Mereka masuk ke ruang tamu yang hangat. Di sudut,
Kakek Yanto tengah duduk di kursi kayu favoritnya. Selimut menutupi kakinya yang mulai sulit digerakkan. Usianya kian senja, tubuhnya renta, namun mata tuanya tetap bersinar bijak. "Bagaimana kabarnya, Kek?" Sapa Ustadz Salman hangat. "Alhamdulillah, masih diberi umur oleh Allah," jawab kakek Yanto lirih. Pak RT maju sedikit, menyerahkan secarik surat dalam map merah. "Kakek Yanto, ini keputusan musyawarah warga. Kami sepakat menamai taman baru di balai desa dengan nama Taman Warisan Yanto." Suasana mendadak hening. Kakek Yanto menatap surat itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. "Kalian terlalu memuliakan saya." Pak Haji Malik yang dulu penuh gengsi, kini justru menjadi yang paling rendah hati. "Tidak, Kek. Justru kami yang baru sadar selama ini. Warisan paling berharga yang kakek tinggalkan bukanlah harta, tapi keteladanan, ketulusan hati, keberanian berkata benar, dan kesabaran yang luar biasa." Beberapa minggu kemudian, acara peresmian taman digelar dengan sederhana namun penuh haru. Semua warga hadir. Anak-anak memakai pakaian terbaiknya, para ibu membawa makanan untuk disantap bersama. Di atas panggung kecil, Ustadz Salman berdiri di samping kakek Yanto yang duduk di kursi roda. "Hari ini kita semua berkumpul bukan sekadar meresmikan taman, tapi juga untuk mengabadikan nama orang yang mengajarkan kita arti kehidupan." Ia menoleh pada kakek Yanto, suaranya bergetar menahan haru. "Nama Taman Warisan Yanto bukan sekadar prasasti. Ia adalah pengingat bagi anak cucu kita bahwa suatu ketika pernah ada seorang tua sederhana yang mengorbankan segalanya untuk kebaikan bersama." Tepuk tangan membahana, namun suara tangis haru jauh lebih nyaring di hati setiap orang. Nanda berdiri di samping kakeknya, menghapus air mata yang menetes di pipi keriput itu. Wajahnya penuh kebanggaan. Lihatlah, semua orang kini mengenang kakek dengan cinta." Kakek Yanto mengelus tangan cucunya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Ndo, ingat baik-baik. Harta akan habis, jabatan akan berakhir. Tapi kebaikan hati akan abadi di ingatan orang, bahkan setelah kita tak ada." Beberapa bulan setelah itu, kakek Yanto menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Ia pergi di pagi hari, dalam tidurnya, di rumah yang sama, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Desa Karangjati berduka, tapi duka itu dipenuhi rasa syukur, karena mereka pernah belajar banyak dari hidup seorang kakek Yanto. Kini, bertahun-tahun berlalu, Nanda tumbuh menjadi pemudi cerdas, menjadi salah satu pengurus desa termuda. Setiap pagi ia berjalan melewati Taman Warisan Yanto, memandang pohon-pohon yang tumbuh subur di sana. Di tengah taman berdiri sebuah batu prasasti kecil, bertuliskan, "Ketulusan adalah warisan terindah, untukmu yang selalu menanam kebaikan." Nanda selalu berhenti sejenak di depan prasasti itu, berbisik dalam hati, "Terima kasih, Kek. Aku akan terus menjaga warisanmu." Dan angin yang berhembus seolah membelai wajahnya, seperti bisikan lembut sang kakek yang tak pernah benar-benar pergi.